Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Suara saya bisa didengar dengan baik ya. Bisa, Pak. Oke, yuk, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan lagi agenda kita sama lanjutannya minggu lalu ya. Kita sudah berbincang-bincang cukup banyak tentang geometri. Hari ini kita juga masih bersama saya membahas tentang materi geometri. Harapannya nanti kita bisa diskusi untuk membahas kajian-kajian soal-soal untuk KSM. Dan mungkin kita sambil mencoba melihat tipe-tipe apa namanya soal yang sejenis. Oke, Bapak Ibu, saya izin ini ya, share PPT. Bentar, saya pakai. Gimana Bapak Ibu, sehat ya? Alhamdulillah Pak Pri, sehat. Oke, sehat semua, alhamdulillah. Ini sudah jalan berapa sesi nih sama teman-teman yang lain nih? Satu, dua, baru 4 kali. 4 kali 5 ini dengan saya lagi ini ya. Oke. Nah, hari ini saya masih lanjutkan lagi soal-soal yang kemarin belum sempat dibahas karena ya nanti kita sambil jalan kira-kira materi-materi apa yang mungkin bisa kita gali lebih banyak lagi tentang materi-materi untuk KSM di tingkat MI atau SMP juga sih sebenarnya. Suara saya cukup jelas ya ini ya? Jelas atau agak kurang keras? Atau saya perlu pakai headset, headphone nggak nih? Udah jelas Pak Pri, udah. Oh, sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, berarti saya lanjutkan. Oke. Screen.
Oke, minggu lalu kita sudah membahas soal-soal tentang segitiga. Mungkin nanti kalau misalkan ini sudah habis, kita balik lagi ke depan untuk bahas soal-soal tentang segitiga yang lain yang mungkin belum sempat dibahas. Nah, untuk tema hari ini saya akan lanjutkan mungkin diskusi kita tentang teorema Pitagoras ini. Nah, walaupun ini materi kalau di SD belum terlalu dibahas ya, walaupun anak-anak biasanya sudah dikasih tahu, tetapi kalau di Olimpiade kayaknya anak SD sudah mau nggak mau kelas 4 pun harus sudah mulai dikenalkan sama si teorema Pitagoras ini. Kalau secara umum apa yang namanya rumus teorema Pitagoras ini saya kira Bapak Ibu sudah nggak ada masalah untuk konsepnya. Biasanya kalau dari saya sih ini kemarin belum dibahas ya. Oke. Kalau dari saya untuk tipe-tipe soal Pitagoras seperti ini, saya minta anak-anak untuk menghafalkan 8 triple Pitagoras yang paling sering muncul itu, yang tak tuliskan di bawah, tak kasih contekan di bawah. Jadi dari mulai 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25. Ini 4 triple Pitagoras yang paling sering keluar. Nah, terus kemudian mereka juga kadang-kadang tak suruh ini juga hafalkan yang 4 berikutnya nih, 4 di baris berikutnya. 20, 21, 29, 12, 35, 37, 9, 40, 41 sama ini 28, 45, 53 sih kayaknya, tapi juga jarang sih. Paling yang 3 pertama itu tok. Nah, jadi saya kira Bapak Ibu sekalian juga sudah ini ya, maksudnya sudah cukup familiar dengan penggunaan si triple Pitagoras ini. Jadi kita bisa gunakan kelipatan mereka masing-masing untuk apa namanya untuk menentukan entah sisi miring yang belum diketahui atau salah satu sisi tegak yang belum diketahui seperti itu. Nah, jadi kalau ini saya ambil dari contoh soal KSN yang provinsi, tapi saya lupa ini tahun berapa, kayaknya 2018 atau 2019. Jadi ini berkaitan dengan Pitagoras juga. Ini kita coba ulas singkat nih. Soal-soal seperti ini sebenarnya cukup rutin ya kalau untuk anak-anak SD pun, karena mereka sudah tidak asing dengan mencari luas yang tersusun atas bangun-bangun bidang-bidang datar yang berbeda. Nah, di sini diketahui apa? Diketahui A, C, dan D ada segaris. Oke, berarti kita bisa buat garis nih, ke C. Nah, mereka segaris. Kemudian FE sejajar CD, FE sejajar CD, kita bisa kasih tanda. Kemudian luas daerah A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F. Berarti yang diarsir ini ya 366. Jadi kita punya A, B, C, D, E, F. Ini kita luasnya 366. Kita diminta untuk mencari panjang CD yang ini. Oke. Nah, kalau dari sini untuk menganalisis bentuk-bentuk gambar seperti ini memang kayaknya sih yang paling mungkin saran saya yang paling bagus untuk anak-anak pun kita harus mengenalkan sifat-sifat bidang datar secara umum seperti itu. Jadi yang paling gampang pertama adalah ini, kalau ada garis yang sejajar, kemudian dipotong oleh garis yang lain, ya kan? Dipotong oleh 2 garis yang lain yang juga sejajar, maka akan terbentuk jejer genjang kayak gitu. Kemudian kalau ada sudut yang siku-siku, maka dia jadi persegi panjang. Saya biasanya kalau ngajarin sifat-sifat paling gampang seperti itu. Mungkin sambil tak sampaikan sedikit ya. Jadi yang dikenalkan pertama biasanya kalau saya ke anak-anak itu bukan persegi dulu, bukan persegi panjang dulu, tetapi jejer genjang dulu. Karena konstruksinya paling mudah. Tak sampaikan sedikit ya. Maksudnya barangkali nanti Bapak Ibu bisa share pengalaman juga. Saya tak cari tempat kosong ada ya. Bentar saya tak buat di tempat kosong sebelum saya lanjut ke Pitagoras itu ya. Oke.
Ada sedikit apa namanya sharing saja. Jadi yang pertama dibahas kita membahas tentang jajar genjangnya terlebih dahulu. Jadi jajar genjang itu sifatnya cuma yang paling diingat cuma satu tok, yaitu apa? Memiliki dua pasang sisi sejajar. Jadi syaratnya jajar genjang cuma itu tok. Jadi kalau kita punya dua garis yang sejajar seperti ini, kemudian anak diminta untuk nyari dua garis sejajar yang lain, gabungkan jadi satu, maka dia jadi jajar genjang. Seperti ini. Jadi sifatnya maaf, karakternya atau ciri-ciri jajar genjang sebenarnya cuma satu tok ini. Jadi memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Nah, kemudian nanti dari sifat ini kita bisa turunkan sebenarnya. Jadi bisa turunkan ke kalau ada dua pasang sisi yang sejajar, pasti mereka akan memotong sepasang-sepasang yang sama panjang kayak gitu. Jadi sisi yang sejajar itu juga pasti sama panjang. Jadi yang ini sama itu sama panjang, yang ini sama yang itu juga sama panjang. Nah, kemudian nanti kita turunkan ke sifat bidang berikutnya, itu yang persegi panjang. Jadi persegi panjang itu kita menggeneralisasikannya atau membuat perumumannya anak-anak biar ingat persegi panjang itu sifatnya sama kayak jajar genjang, memiliki dua pasang sisi sejajar, tetapi ada tambahannya, sudutnya siku-siku. Salah satu sudutnya siku-siku. Nah, karena apa? Nanti anak-anak kan juga kita sudah kenalkan juga berkaitan dengan kalau ada garis sejajar yang dipotong sama garis transversal. Garis yang ketiga gitu. Nah, kalau di sini siku-siku, maka pasti yang satunya juga siku-siku. Nah, kalau ada garis lain yang sejajar dengan garis yang pertama tadi, seperti ini, maka ini juga pasti juga siku-siku, ini juga siku-siku. Nah, maka persegi panjang itu efek dari terbentuknya jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku, yang kemudian implikasinya semua pasti siku-siku pakai sifat kesejajaran garis. Nah, kemudian baru diturunkan ke yang ketiga, persegi. Itu kita tambahkan lagi. Jadi selain sudutnya siku-siku, semua sisinya sama. Seperti ini. Nah, kemudian yang semua sisi sama, kalau misalkan sudutnya nggak siku-siku, kita potong. Nah, jadi ada kasus lain yang keempat, kalau dia sudutnya tidak siku-siku, tapi semua sisinya sama, jadinya belah ketupat. Jadi seperti itu. Jadi belah ketupat itu sama persegi apa ya berarti ya? Semua persegi itu pasti belah ketupat ya kalau dalam kasus ini. Ya kan, karena persegi memiliki sifat yang belah ketupat juga punya, yaitu semua sisinya sama. Tapi ada sifat persegi yang tidak dipunya belah ketupat, yaitu sudutnya siku-siku. Nah, ini sebenarnya kayak urutan membuat apa sih ya? Membuat anak-anak supaya agak lebih punya sense of apa ya istilahnya? Pengembangan sifat gitu loh. Jadi nggak tekstual, menghafalkan sifat-sifat bidang datar itu secara tekstual yang ada di buku, tetapi benar-benar menggunakan pemahaman bagaimana sih bidang-bidang datar itu terbentuk kayak itu. Jadi mulai jajar genjang jadi persegi panjang kemudian jadi persegi, kemudian kalau jajar genjang sisinya sama jadi belah ketupat dan sebagainya. Ya, nah, seperti ini. Jadi pada saat nemu soal yang kayak tadi, seperti ini, maka karena CD sama FE sejajar, kemudian di sini dipotong sama FA nih, ya kan? Dipotong sama FA, di sini ada siku-siku. Nah, maka otomatis di sini juga siku-siku. Ya, karena ada garis sejajar yang dipotong sama garis yang ketiga. Oh.
Berarti kalau EB dipanjangkan atau diperpanjang, katakan di sini A, B, C, D, E, F, G misal ya. Nah, maka di sini siku-siku, kemudian di sini sama nih. Sama siku-siku juga, berarti kita punya kesimpulan si AF sama si BE juga sejajar. Maka di sini juga siku-siku. Nah, dari sini baru kita bisa percaya atau bisa menunjukkan, anak-anak pun juga harus mampu memberikan penjelasan kenapa AGEF adalah persegi panjang. Oke. Nah, karena bisa jadi soal-soal yang ditemui itu gambar sama yang tanda-tanda ditulis di sana kadang-kadang agak sedikit menipu kadang-kadang. Maka kita kayak harus perlu menekankan ke anak-anak supaya bisa meyakinkan itu beneran persegi panjang enggak sih kayak atau beneran jajar genjang enggak seperti itu. Nah, yuk kita lanjut AGEF persegi panjang, kemudian ada sisi-sisi yang belum diketahui karena AGEF persegi panjang, maka implikasinya si FE sama dengan AG sama-sama 9. Ini sama-sama 9. Oke. Nah, kemudian kita lihat segitiga yang ini. Siku-siku ya, segitiga siku-siku AGB. Oke, siku-siku AGB itu punya sisinya 15, 9 sama belum diketahui ini BG. Nah, kita bisa cari yang sisi belum diketahui itu BG. Nah, yang belum diketahui itu saya kasih sedikit gambar aja. Sini ada 15, ada 9, kemudian ini yang belum diketahui. Nah, yang biasa kita gunakan untuk ya kita pakai triple Pythagorasnya kita bagi saja dengan KPK. Yang diketahui kan 15 sama 9. Kita cari FVB-nya, maaf bukan KPK. Kita cari FVB-nya antara 15 sama 9. Berarti berapa itu? 3 ya. 3-nya. Jadi masing-masing dibagi 3. Nah, kalau dibagi 3, kita dapat yang ini 5, yang ini 3. Nah, kemudian kita cek 3 sama 5, ada nggak triple-nya di sana. Nah, kan kita bisa pakai triple yang pertama nih. Berarti triple yang pertama itu adalah 4. Yang kurang 4 maksudnya. Ada 3, 5, yang belum ada 4. Nah, maka 4 itu berarti panjang sisi perbandingan panjang sisi yang belum diketahui. Nah, kemudian kita tinggal gunakan persamaan yang sama kayak yang lainnya. Berarti sisi X tadi harus dibagi 3 biar hasilnya 4. Yang kemudian menghasilkan berarti X-nya 12. Dari sini. Jadi kayak kita menggunakan pola yang sama, kalau dibagi 3 itu jadi triple Pythagoras. Nah, berarti bilangan yang hilang itu dibagi 3 harus 4. Bilangan yang hilang itu 12. Berarti yang sisi tegaknya ini 12. Oke, kemudian saya kira untuk yang segitiga satunya, segitiga siku-siku yang satunya lagi yaitu GCB, sisinya ada 13 sama 12, berarti kita bisa pakai yang triple yang kedua, langsung ketemu GC-nya berarti 5. Nah, saya nggak terlalu menyarankan menggunakan benar-benar rumus yang dikuadratkan kayak gitu ya, rumus yang dikuadratkan di jumlah kemudian di akar, karena kadang-kadang kalau bekerja dengan angka yang cukup besar itu nyari akar pangkat 2-nya kadang juga cukup sulit. Jadi kayak tambahan ini lagi, tambahan kerja lagi buat mereka. Nah, jadi kadang-kadang biasanya sih soal-soal Olimpiade kan sudah didesain kayak gitu, perbandingannya sudah enak kalau dibuat pakai triple Pythagoras. Jadi kadang-kadang misalkan ada segitiga gitu ya, tapi angkanya kadang agak aneh. Misalkan diketahuinya itu 12 sama 3,5 kayak gitu. Nah, maka alih-alih pakai KPK, alih-alih pakai FPB seperti tadi, kita juga bisa pakai kelipatannya mereka. Ya.
Jadi misalkan dalam kasus ini ada 12 sama 3,5 misalkan gitu. Maka kalau satunya kan koma-komaan. Kalau misalkan anak-anak malas cari FPB, maksudnya pembagi yang bulat kan kayak sudah susah kayak gini kan, maka bisa aja pakai kelipatannya. Coba aja dikalikan supaya mereka mereka berdua jadi bulat kayak gitu. Nah, di sini karena ada setengahan bisa dikali 2, hasilnya 7, di sini dikali 2 juga hasilnya 24. Nah, ada 7, ada 24, yang hilang kan 25, pakai triple yang keempat itu. Nah, maka kita tinggal gunakan pola yang sejenis. Berapa dikali 2, hasilnya 25 kayak gini. Berarti berapa? 12,5 ya. Nah, seperti ini. Berarti sisi yang miringnya 12,5. Karena kalau misalkan kita pakai beneran 12 kuadrat ditambah 3,5 kuadrat di akar, ini jadi apa namanya? Hitungnya saya kira cukup cukup lama nanti. Oke, ini ya sedikit saran saja sih, saran. Berikutnya, karena sisi-sisinya sudah diketahui, kita bisa langsung cari CD dengan fakta bahwa luas A, B, C, D, E, F itu diketahui. Oke, kita mau pakai sudut pandang mana nih? Luasnya si A, B, C, D, E, F paling enak. Ini kalau keseluruhan A, D, E, F itu berarti trapesium ya, karena punya dua sisi yang sejajar nggih. AD sama, Trapesium. ya, AD sama F trapesium, berarti kita bisa ngitung luasnya ADEF dikurangi dengan segitiga ACB. Oke. Berarti ini untuk nyari apa ya? Segitiga ini bisa dihitung. Oh, CD-nya berarti untuk menghitung apa namanya trapesiumnya. Oke. ABCDEF-nya tadi 366, ADEF itu trapesium. Kita bisa hitung setengah jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya itu 9 ditambah AD. AD-nya itu 9, ini tambah 5 tambah CD. Berarti 14 tambah CD. Kemudian dikali tingginya. Tingginya berarti kita pakai yang ini. Sudah diketahui 25. Dikurangi ACB. ACB-nya setengah alas. Alasnya 14, tingginya 12. Oke. Kita tinggal hitung teknis perhitungan biasa ini nampaknya. Berarti ini ada setengah kali 25, 25 per 2 dikali, oh, kamu tanpa Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, pripun Mas? Enggak harus. Enggak harus. Yang kemarin kenapa
Oke, saya lanjut lagi ya. Ngapunten tadi ada panggilan dari kantor, dari kampus. Oke, ini kita lanjutkan perhitungannya. Saya kira ini tinggal berarti eksekusi aja ya. 9, 14 berarti 23 tambah CD dikurangi berapa ini? 6 ya. 6 kali 14, 84. Kemudian paling enak gimana ini ngitungnya? Tak balik aja ya. Tak jumlahkan ke sini. 366 tambah 84. 450. 25/2 kali 23 plus CD. Kemudian 23 plus CD-nya itu sama dengan 450 kali 2/25 gini ya. Oke, ini berapa ya? Yang 104, 16, 17, 18 ya. Oke. Kita tulis di sini ya, 23 plus CD sama dengan 18 kali 2, 36. CD-nya berarti berapa nih? 13. Oke. Nah, di sini ya, di sini konsepnya tetap si anak tetap mau nggak mau harus bisa bermain dengan variabel nih. Jadi kayak mengurek menemukan CD-nya dengan menggunakan sederet apa namanya senjata-senjata aljabar yang harus mereka kuasai. Pindah ruas, kemudian dikalikan dengan sembarang bilangan, sebagainya. Oke, saya kira ini aman nggih, Bapak Ibu. Ini nggak ada bapaknya, ding. Hanya bertiga. Oke. Sampai sini aman nggih, Ibu-ibu? Aman? Atau mungkin ada yang perlu didiskusikan? Insya Allah sudah jelas, Pak. Oke. Jadi kalau masalah Pitagoras, arahkan aja ke ini, ada yang menyebutnya juga primitif triple Pitagoras primitif. Maksudnya primitif itu yang bulat semua dan paling kecil kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bahasan berikutnya. Ini masih tentang luas bangun datar. Boleh deh kita coba yang ini. Nah, ini berhubungan dengan sifat-sifat segi 4 spesial tadi. Ini KSM 2019 nasional, diketahui bangun trapesium sama kaki ACDE. Trapesium sama kaki, berarti dia punya dua sisi yang sejajar sama dua sisi yang tidak sejajarnya sama panjang. Berarti di sini kita bisa simpulkan atau tuliskan AE sama CD-nya ini sama. Oke, kemudian diketahui AC adalah urutan Al-Bari. Nah, ini pakai Asmaul Husna. Dan AE adalah urutan As-Salam pada Asmaul Husna. Nah, ini saya pun harus buka contekan ini urutan. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu ini urutannya. Al-Bari itu sudah yang agak belakang nih. Al-Bari itu urutan ke-12. Al-Bari. Kemudian berarti AC-nya 12. Berikutnya yang AE, urutan As-Salam. As-Salam masih 5 ya. Salam yang kelima. Oke. Kemudian yang diketahui lagi, titik B, F, GH berturut-turut adalah titik tengah AC, ED, EB, dan BD. Nah, mereka titik tengah masing-masing di ruas garis yang ada di sana. Berarti kalau mau kita gambarkan, kita bisa nulis di sini A, B, B, C-nya berarti sama panjang ya, sama-sama 6. Karena A ke C-nya 12.
kemudian AE-nya 5. Oke. Nah, kita diminta untuk mencari luas jajar genjang HFGB. HFGB. Yang tengah-tengah itu ya. Nah, di sana sih sudah dikatakan dia jajar genjang kayak gitu. Jadi kita kayak nggak perlu apa ya, menunjukkan lagi dia bentuknya apa gitu. Nggak perlu mencari alasan lah dia bentuknya apa. Nah, dari sini kita bisa pakai strategi-strategi yang banyak sih caranya ya. Bisa bisa pakai cara yang macam-macam. Mungkin paling enak memang karena dia sama kaki ya. Kita bisa buat garis tinggi nih dari masing-masing segitiga di kiri kanannya itu. Seperti ini kan. Kalau dia garis tinggi, berarti ini kan akan kiri kanan bakal sama nih karena dia kan segitiga trapesiumnya sama kaki. Ya, trapesium sama kaki, kemudian bentar. Ini kalau penjelasan bahwa si E titik tengahnya AB sudah pasti atau belum nih? Jadi ini pertanyaan saya, apakah kalau misalkan B-nya titik tengahnya si AC, kemudian E sama D tak proyeksikan ke sisi AC, jadi masing-masing misalkan di sini ada E aksen sama D aksen, apakah E aksen sama D aksen itu menjadi titik tengahnya AB juga nih pertanyaannya. Jadi kalau itu iya kan berarti di sini bisa kita tulis 3, di sini 3, di sini 3, di sini 3. Nah, kira-kira penjelasan apa yang meyakinkan itu? Jadi atau pertanyaan lanjutannya apakah EB ini juga akan sama dengan BD, sama dengan DJ, sama dengan AE? Berarti dia segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki iya, titik puncaknya akan memotong sisi di depannya dengan garis tingginya itu sama panjang pas di tengah-tengah. Kira-kira alasan apa yang bisa kita lontarkan nih untuk menjawab kalau E aksen itu sama D aksen itu titik tengahnya AB sama BC? Paling enak pakai penjelasan apa ini? Masalahnya kan bisa aja ada trapesium sama kaki misalnya. Kayak gini kan trapesium sama kaki. Misal, ini sama nih. Kan ini sejajar. Tetapi kalau misalkan kita buat segitiga sama kaki di kedua ujungnya, ya ini kan nggak nempel kayak B tadi, nggak kayak yang di gambar samping. Makanya kita nggak bisa misalkan ambil titik tengah di sini kayak gini, kita nggak bisa langsung serta merta bahwa aksinya di sini titik tengah kayak gitu. Nah kira-kira gimana ini arahnya nih paling enak? Sampai sini bisa diikuti nggak ya? Maksudnya pertanyaan saya lontarkan itu apa namanya berhubungan dengan sifat pada bidang datar sih sebenarnya. Jadi untuk memastikan aja bentuk yang ada di sana. Jadi sementara ini misalkan kita kayak belum bisa mendapat alasan yang khusus untuk meyakinkan bahwa apa namanya EB ini sama dengan AE misal, nah kita bisa mencari cara yang lain atau strategi yang lain seperti itu. Misalkan kayak maksudnya tadi ini hati-hati ya, maksudnya walaupun kesannya gambarnya kayak segitiga sama kaki, tapi kalau misalkan kita belum bisa menemukan alasan yang tepat, jangan dieksekusi dulu. Atau mungkin ibu-ibu sekalian ada yang bisa punya ide nggak nih untuk yang soal yang ini? Atau garis bantu yang perlu kita buat? Atau katakan misalkan ini karena G sama H titik tengah, kita hubungkan aja gini.
Karena G dan H titik tengah otomatis karena dia trapesium ini juga sama-sama sejajar mereka. Kemudian cuma di sana dikatakan apa sih? ACDE-nya cuma diketahui BHFG itu jajar genjang gitu ya. Kalau jajar genjang berarti ini sisi ini ya sejajar. Cuma diketahui 65 itu. Walaupun misalkan enak sih, misalkan di sini diketahui 33, di sini 33, maka kan sini sudah otomatis tingginya 4, kita bisa menentukan GH-nya dengan mudah. Nah, cuma pertanyaannya, apa yang membuat si E aksen ini berada di tengahnya A sama B, titik tengahnya A sama B? Karena sisi ED-nya kan nggak diketahui kan, sisi ED. 12, 5, 6, ya, di cuma 6 gini. Toh, walaupun misalkan nanti kita cuma butuh alasan aja sih, alasan yang tepat aja. Kalau misalkan GH-nya pas titik tengah, berarti kalau dia tak perpanjang gini, ini juga pas di tengah-tengahnya semua. Ada yang mungkin bisa dapat penjelasan, Bapak, Ibu sekalian? Kalau ketemu E aksen sama D aksennya pas di tengah-tengah, itu sudah, saya kira ini, mudah itu, sudah langsung ketemu. Jadi nggak ada diketahui kalau ABE itu sama kaki gitu, nggak ada ya. Nggak diketahui bangun trapesium sama kaki AC DE. Oke. Seperti di bawah diketahui AC sama AE, kemudian BF, GH betul titik tengah AC. Yang harga. Tapi kalau misalkan kita maksudnya di gambar apa? Jangan-jangan gambarnya ada yang kurang ya. Nanti saya coba cek lagi deh ya untuk gambar yang ini. Tetapi kita pakai apa namanya asumsi dulu deh. Walaupun sebenarnya asumsi tidak bisa kita pakai ya pas pada saat mengerjakan. Jadi kita pakai fakta kalau EB sama DB-nya itu sama. Ya, jadi ada dua segitiga sama kaki di sana. AE sama EB sama, DB sama DC sama. Jadi berdasarkan gambar yang disediakan di sana ya. Jadi EB sama dengan BD di sana. Nah, kalau seperti itu, kita bisa lanjutkan dengan fakta bahwa segitiga ABE dan segitiga BCD sama kaki. Nah, kalau itu sama kaki, berarti E aksen sama dengan E aksen B, sama dengan BD aksen, sama dengan D aksen C, sama dengan 3. Nah, kalau sudah kayak gini, di sini 3 semua, ya kita bisa menentukan tingginya E aksen.
Oke, EE aksen dengan triple Pythagoras kita bisa dapatkan 4. Ya. Nah, kemudian dengan menggunakan sifat segitiga yang dipotong oleh garis yang sejajar, seperti yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, EG sama GB itu kan sama panjang. Berarti perbandingannya EG sama GB itu 1:1. Nah, itu berarti juga nanti akan berpengaruh pada perbandingannya si EG sama GE aksen. Jadi perbandingannya EG dengan GB itu sama dengan perbandingannya E. Oh maaf, ini apa ya di sini? Oke, yang ini yang tengah-tengah tak kasih nama J ya. J di sini, Kak. Oke. Jadi di situ bukan EG tetapi J dibandingkan dengan JE aksen. Nah, ini implikasinya si EJ akan sama dengan JE aksen, yaitu tadi kan EE aksennya kan 4, berarti mereka masing-masing setengahnya ya, berarti masing-masing 2. Yang ini 2, yang ini 2. Lihat tandanya. Nah, dari sini kita pun juga bisa langsung gunakan perbandingannya si kemiringannya, ya kan? EG sama GB kan sama panjang. Di sini. Berarti kita bisa dapatkan EG-nya itu adalah setengahnya EB. EB-nya sama dengan EA yaitu 5. Nah, sampai sini kalau dari bentuknya, ya kan, kalau dari bentuknya meskipun dikatakan bahwa si HFGB itu jajar genjang, tapi kalau dengan apa namanya yang tadi kita asumsikan EB sama dengan BD, ya kan, ada segitiga sama kaki di sana, maka nanti kita akan dapatkan bahwa sisinya EG sama GF ini pun juga sama. Ya, atau kita pakai kesejajaran juga bisa kalau nanti EG akan sama dengan si FH ini 2,5. Ini juga 2,5, ini juga 2,5. Jadi kita punya jejar genjang yang masing-masing sisinya sama. Kita punya jejar genjang yang masing-masing sisinya sama. Nah, karena itu, seperti yang tadi saya sudah sedikit jelaskan, kalau misalkan konstruksinya seperti itu, anak-anak bisa langsung, oh berarti dia belah ketupat. Kita bisa langsung gunakan luasnya pakai belah ketupat. Oke, nah belah ketupatnya berarti kita tinggal menemukan panjang diagonalnya. Kalau diagonal yang pertama sudah diketahui 4, berarti mana tadi? Oh maaf. Si HFGB itu belah ketupat. Coba kita nanti cek jawabannya. Berarti kita bisa tentukan karena G titik tengahnya EB, berarti di sini pun juga panjang dari G ke titik tengah yang ini, GO katakan, itu juga setengahnya 3. Ya, berarti GO itu sama dengan setengahnya, saya tulis E aksen B ya, jadi sama dengan setengah kali 3, yaitu 1,5. Nanti implikasinya GO sama dengan OH, sehingga GH sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa tentukan si luasnya HB, HFGB. Itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setengah kali diagonal 1-nya 3, diagonal 2-nya 4. Berarti 6 ya. 6 ya. Nah, cuma lagi-lagi ini kita dapat hasilnya ini pakai ini ya, EB sama dengan BD. Walaupun secara umum nampaknya mungkin saya ini ada satu kalimat yang mungkin kelewatan deh, bisa jadi ya. Dalam artian barangkali ada yang kelewatan karena fakta EB sama BD ini penting nih, kalau dia nggak disertakan kita kayak nggak bisa memastikan
masing-masing sisinya itu. Ya. Itu sih yang harus berhati-hati sebenarnya kalau di geometri. Soalnya kalau misalkan, nah ini kalau misalkan saya lanjutkan ke soal berikutnya, ini sebenarnya ini bukan soal KSM. Saya ambil dari tipe soal matematik Olimpiad untuk SD elementary school di India ini. Jadi soalnya gampang kan? Soal luas segi 4 di bawah ini adalah kalau dari sekilas Bapak Ibu sekalian gimana nih? Setengah kali atas tambah bawah kali tinggi. Kali tinggi. 20 berarti. 20 ketemunya Nye. 20 ya. Tapi pas pertama saya lihat soal ini juga apa namanya? Juga ngerjainnya kayak gitu. Cuma saya agak kepikiran dengan pilihan jawaban yang lain. Kenapa kok pilihannya jadi ada akar 14-nya gitu? Akar-akarnya. Maksudnya yang 20 itu kesannya kayak ini kan, kayak soal kayak jawaban yang nyeleneh sendiri malahan. Padahal kita ngitung dapatnya 20. Nah, ternyata anak-anak pun juga harus punya ini, apa namanya ya, saya bilangnya kepekaan terhadap bangun-bangun yang ada gitu. Nah, mungkin nggak sih ada trapesium yang panjang-panjangnya seperti pada gambar. Jadi panjangnya kan ada 4, 4, 6, 6. Yang siku-siku itu cuma atasnya tok. Nah, gambarnya kan cuma siku-sikunya di sini. Padahal kalau misalkan dia jadi trapesium, berarti dia harus sejajar ini, maka di sini harus siku-siku kayak gini kan. Berarti nanti jadinya seperti ini. Di sini 4. Di sini juga harus 4, berarti di sini 2. Nah, kira-kira kalau seperti ini mungkin enggak nih? Apa namanya? Enggak. Trapesiumnya. Karena kalau kita hubungan dengan apa namanya? Pitagoras. Pitagoras kan berarti 16 tambah 4 harus hasilnya 36 kalau pakai gambar ini kan. Nah, jadi ya ini kan tidak berlaku. Berarti ini itu bukan gambar trapesium karena soalnya itu bilangnya luas segi 4, bukan luas trapesium di bawah ini. Nah, ini yang apa ya, harus sedikit hati-hati sih. Karena kadang-kadang makanya kalau saya mengkaji soal-soal geometri, tetap bagaimanapun juga kayak harus ada alasannya loh. Dalam arti kadang gambar walaupun kelihatannya sudah segitiga sama kaki misal, tapi kita belum bisa mencari alasan dia sama kakinya dari mana. Diketahuikah atau kita dapatkan dari hasil yang lain seperti itu. Nah, contoh soal yang mungkin cukup ekstrim nih yang kayak gini. Kenapa di beberapa penjelasan sebelumnya atau tadi yang soal sebelumnya itu kayak saya bersikeras untuk memaksa anak-anak juga. Kenapa itu segitiga sama kaki? Dari mana? Asalnya segitiga sama kakinya dari mana? Gitu. Karena geometri harus punya alasan itu. Nah, dari sini berarti jawaban 20 yang tadi itu tidak valid karena kita nggak bisa ngitung luas segi 4 ini pakai rumus trapesium karena dia bukan trapesium. Seperti itu. Nah, kemudian apa dong bangunnya? Ya, dia segi 4. Tetapi kalau dari sisi-sisinya lihat ada sepasang sisi yang sama panjang nih. Sepasang sisi yang sama panjang tetapi lokasinya tidak berseberangan tapi berdekatan. Nah, ini kalau misalkan kita simpulkan ya berarti dia sebenarnya bukan trapesium tapi dia layang-layang. Tetapi gambarnya sedikit menipu kita, ya kan? Jadi harusnya kalau mau digambar layang-layangnya yang betul ya berarti sisi 4 sama sisi 4-nya sama, 6-nya posisinya nggak di sana, satu titiknya, kurang lebih di sini. Nah, jadi yang dimaksud gambar itu kayak gini. Oke. Jadi ini yang saya sebut gambar di geometri itu bisa menipu.
Cuma karena kadang-kadang soal KSM kan yang ngetik itu ya nggak cuma KSM sih sebenarnya. Tidak setiap kompetisi Olimpiade itu gambar yang disajikan itu sesuai dengan kenyataannya. Tidak sesuai dengan kenyataannya kadang-kadang. Walaupun biasanya sih tetap digambar cukup cukup sama gitu ya dengan aslinya. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini kita perlu PR lebih banyak lagi ya. Jadi untuk ngitung luas G4-nya kita bisa pakai beberapa strategi kalau di sini. Jadi kita harus bayangkan dia sebagai bidang datar yang tersusun atas beberapa bidang ya beberapa bentuk. Mungkin kita bisa coba-coba sih kalau ngitung luasnya layang-layang kan bisa pakai rumus setengah diagonal 1 kali diagonal 2 seperti ini. Tapi kalau dengan konsep ini paling kita bisa ngitung diagonal pertamanya. Jangan cukup mudah ya, D1, D2. Karena ada siku-siku di sana, jadi kita bisa tentukan panjangnya D1. Jadi D1 sama dengan D1 kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 4 kuadrat biasa pakai Pitagoras. Berarti ini 16/32. Berarti D1-nya adalah akar 2. Akar 2. 4 akar 2. Oke, D1-nya sudah ketemu. Kita tinggal mencari D2. Nah, di sini mungkin kalau mau tak kasih nama, kita punya A, B, C, D. Kita bisa minta untuk lihat segitiga ABD. Faktanya si AB sama dengan AD. Berarti segitiga ABD itu sama kaki. Kalau misalkan Ibu-ibu sekalian lihat kemarin kayaknya soal-soal SD itu memang kalau hubungannya segitiga nggak lepas dari sama kaki sama sisi kayak gitu deh, masih pakai sifat itu. Nah, kalau sudah nemu dia segitiga sama kaki, dari yang diketahui saya kira bisa ya menentukan D2-nya pakai Pitagoras berarti. Karena nanti sifatnya adalah tingginya segitiga sama kaki akan memotong sisi di depannya sama panjang. Nah, kalau dia sama kaki berarti si DO sama dengan OB. Kemudian AO-nya tegak lurus dengan DB. Oke, dari sini kita bisa menentukan segitiga ABO untuk pakai Pitagorasnya. AB kuadrat sama dengan AO kuadrat tambah OB kuadrat. Jadi ini 6 kuadrat. AO-nya yang mau kita cari. Kemudian OB-nya berapa tadi? Berarti OB-nya itu setengahnya DB. Setengahnya DB. DB-nya tadi berapa D1? Ini DB ya. 2 akar 2. 2 akar 2 kuadrat. Berarti 36 sama dengan AO kuadrat tambah berapa ini? 2 kali 4, 8. Berarti AO kuadrat sama dengan 28. Berarti AO-nya berapa ini? 4 kali 28 itu berapa sih? 2 akar 7 berarti. 4 kali 7, 2 akar 7. Oke. 2 akar 7-nya. Oke, tapi ini baru AO ya. Kita butuh OC-nya. OC. OC-nya bisa ngitung pakai Pitagoras lagi. Ya kan? Lihat segitiga OCB. Nah, oh ya, ini yang mungkin saya tadi kelewatan. Rumus Pitagoras yang digunakan kuadrat-kuadratan itu kalau hanya ketemu dengan bentuk akar saja. Kalau yang masih bilangan rasional, usahakan pakai mana tadi yang triple Pitagoras tadi biasanya langsung ketemu. Kalau mas akar-akaran baru pakai ini. OCB-nya berarti CB kuadrat sama dengan CO kuadrat tambah OB kuadrat. CB-nya 4 kuadrat, CO-nya yang mau kita cari, OB-nya OB-nya tadi 2 akar 2 ya. Ini 16 CO kuadrat ditambah berarti CO kuadratnya sama dengan 8 juga. CO-nya berarti 2 akar 2. Oke, sebentar baterainya habis, saya tak cas sebentar.
Oke, berarti kita dapat AC-nya sama dengan AO tambah OC, yaitu 2 akar 7 ditambah 2 akar 2. Jadi 2 akar 7 tambah akar 2 gini ya. Jadi luasnya si ABCD itu sama dengan setengahnya D1 kali D2. D1-nya tadi 4 akar 2, kemudian D2-nya ini tadi barusan. 2 kali akar 7 plus akar 2. Ketemunya ini cancel, berarti berapa ini? 4 akar 2 kali 4 akar 14 ditambah 8 ya. 8. Oke, ya, berarti yang C ini. Menarik soalnya, karena saya pun sempat tertipu sama. Maksudnya di apa ya, di buku Olimpiade ada soal gini, di bawah. Kok kan suruh nyari luas trapesium ya gitu, nggak ada apa-apanya. Tapi setelah tak lihat, kok pilihan yang lain kok ada akar 14. Nah, kemudian setelah dianalisis ternyata, oh iya, ternyata dia gambarnya menipu. Maksudnya gambarnya menipu kita. Karena nggak mungkin ada trapesium dengan panjangnya kayak tadi. Kayak gitu. Nah, jadi harus hati-hati. Kalau misalkan gambarnya mau lengkap, dia trapesium, biasanya dua-duanya harus ada kayak siku-sikunya kayak gini. Apa ya, kalau dalam kajian di pendidikan matematika itu kemauan berpikir kritis ya namanya, Bu sekali. Kalau misalkan apa namanya dilanjutkan. Gimana Bapak Ibu, nggak ada masalah ya, aman ya, seru ya? Oke, kita bisa lanjut ke bahasan berikutnya. Nah, ini yang sudah melibatkan materi-materi tentang Pitagoras nih. Lanjut, nggih. Kita lanjut lagi. Nah, tadi berkaitan dengan Pitagoras kurang lebih kayak gitu. Berikutnya kita lanjut ke kajian tentang persegi panjang. Ini KSM 2019 tingkat kabupaten. Keliling persegi panjang ABCD adalah 40. Tiga persegi panjang lainnya ditempatkan sedemikian hingga titik tengahnya adalah A, B, dan D seperti tampak pada gambar. Total keliling ketiga persegi panjang tersebut adalah Q. Total keliling ketiga persegi panjang tersebut, berarti persegi panjang yang kecil-kecil itu ya adalah Q. Jika Q adalah jumlahan banyak ayat surat Al-Duha dan surat Al-Qadr, maka panjang rute tebal adalah, nah ini, oke. Kalau masih berhubungan dengan surat-surat sih nampaknya masih ini ya, masih nopo sama persepsinya. Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu ya, kalau sudah urutan nabi, urutan malaikat itu kayak kita harus lihat ini kitabnya, urutan buku panduannya. Berarti kita bisa menentukan Q-nya dulu. Banyak ayat surat Ad-Duha sama Al-Qadr. 93. 93. Banyak ayatnya bukan ini yo, bukan nomor suratnya. Jumlahan banyak ayat, bukan nomor surat. Kalau Ad-Duha berapa ya? Saya lihat. Oh, maaf, saya pikir nomor suratnya. Iya, kalau nomor surat 93 betul. Kalau ayatnya 11 ya betul ya. Kalau Al-Qadr kan cuma 5. Ad-Duha betul 11 nggih. Jadi Ad-Duha 11. Ya, 11 dan 5. Kalau Qadrnya betul 5. 5. Oke. 11 tambah 5. Kalau saya lihat memang di soal geometri sih kebanyakan untuk apa ya?
Nah, kok istilahnya Bu itu integrasinya itu kebanyakan memang hanya meminjam jumlahan ayat, terus urutan nabi seperti itu. Tapi kalau hubungannya dengan keseharian ya kayak kemarin yang kita temukan kalau di soal-soal tahun lalu baru berkaitan dengan zakat yang berhubungan dengan luas tanah dan sebagainya macam. Tapi yang penerapan langsung saya belum nemu contoh-contoh soal yang tahun lalu. Ya mungkin ini Bapak Ibu sekalian bisa nanti sambil kembangkan juga ya kira-kira kalau soal geometri nanti akan ke arah mana nih kalau berhubungan dengan integrasi, apalagi integrasi-integrasi yang Islam itu. Biasanya sih memang ada beberapa soal yang dikaitkan hanya tentang bangunan saja. Misalkan soal-soal persegi panjang ya berarti soalnya berkaitannya dengan ini toh, dengan ubin di suatu masjid kayak gitu bentuknya seperti apa. Tapi kalau yang integrasi yang misalnya cukup jauh nampaknya jarang. Ya berkutat dengan soal-soal kayak gini. Jadi ada pakai jumlahan ayat atau nomor surat seperti itu. Yuk kita lanjut lagi. Berarti Ki ini adalah banyak Ki jumlahan, sorry. Ki itu total keliling ketiga persegi panjang. Oke, berarti gimana nih? Yang diketahui itu ada 40 cm itu kelilingnya ABCD. Jadi ABCD ini itu 40. Tetapi kalau si persegi panjang kecil ini tak jumlahkan, jadi yang A, B, D ini tak jumlahkan, itu 16 totalnya. Betul ya? Tengahnya total keliling ketika persegi panjang itu adalah 16. Oke, jadi kita diminta untuk mencari yang luarnya tok. Jadi yang luarnya tok ini. Kita kasih gambar luar ini ya. Oke. Nah, idenya paling enak gimana nih? Kalau kita lihat luas, maaf, kelilingnya si persegi panjang kecil, gini deh, bentar. Kayaknya itu malah bingung ya ada ininya. Gini. Jadi kalau kita lihat sisi yang ini, ya kan, ini kan bakal sama dengan yang ini, gitu. Nah itu juga bakal sama dengan yang ini juga nih. Jadi pojokan persegi yang kecil pojokannya itu. Kemudian kita juga bisa lihat kalau yang ini sama dengan pojokan yang sebelah sini. Kemudian yang pojok satunya juga sama. Sama yang di sini. Oke, jadi 40 cm itu berarti harusnya adalah jumlahan dari ini semua. Ini, kemudian sama yang biru, merah, hijau itu. Ya kan? Padahal tapi biru, merah, hijau sudah terwakili oleh yang sisi luarnya ini. Gitu. Nah, jadi yang sisi luar itu sudah kehitung 40. Pertama kan 40-nya yang di dalam kotak ini toh, yang di dalam garis ini. Tetapi yang biru, merah, dan hijau itu tak pindah keluar, yang garis tebal yang luar. Berarti yang belum kehitung, yang belum dihitung adalah sisi yang ini. Ini nggak kelihatan ya. Jadi sisi yang ini belum dihitung, ini juga belum, ini belum, ini belum. Ini belum, ini juga belum. Oke. Nah, karena dia persegi panjang, ya kan? Karena dia persegi panjang, berarti otomatis ini sama itu sama panjangnya. Ini sama itu juga sama panjangnya. Ini sama itu panjangnya sama.
Dan masing-masing berarti separohnya keliling. Ya. Jadi yang belum dihitung adalah separohnya keliling masing-masing persegi panjang. Nah, kalau yang separohnya A, separohnya D, sama separohnya B tak jumlahkan, berarti sama aja kayak separohnya jumlahan ketiga keliling yang tadi. Nah, berarti penjelasan yang tadi keliling rute tebal sama dengan 40 ditambah setengahnya jumlahan keliling si tiga persegi panjang tadi. 40 ditambah setengahnya 16. Berarti 48. Dari sini kita tetap bisa menentukan karena faktanya kalau persegi panjang dan dia ditempatkan sesuai dengan gambar, sesuai dengan gambar, maka kita bisa mencari rute-rute yang belum diketahui dengan menggunakan kesimetrisan dari persegi panjang. Ini salah satu soal eksplorasi yang mungkin cocok untuk anak-anak MI, SD. Jadi memang tidak membutuhkan rumus-rumus yang berlebihan. Tidak membutuhkan rumus-rumus perhitungan yang berlebihan, tetapi hanya butuh apa sih ya? Mungkin ide aja gimana cara menentukan keliling dengan cukup strategis, cukup efektif seperti itu. Nah, sampai sini gimana? Ada yang perlu dikeluhkan enggak nih? Lanjut ya? Dia Pak lanjut mawon. Kita lanjut lagi. Nah ini soal eksplorasi juga untuk anak SD. Ini soal KSM tahun 2020, tapi ini kayaknya ada penyesuaian sedikit. Nah, jadi pertanyaannya adalah the distance of two adjacent point. Oke, ini kalau soal bahasa Inggris, kemarin saya lihat di panduan itu juga, kalau nggak salah ada 10% soal KSM yang bisa jadi akan disajikan dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu ngikutin Instagramnya PPSM, nah kami juga nyediakan tuh sesekali soal yang full bahasa Inggris. Kok bahasa Inggris, bahasa Arab juga. Secara umum saya pun juga tidak sepenuhnya mahir ya untuk soal-soal yang berbahasa Arab kayak gitu. Kadang-kadang juga untuk mengartikannya perlu perlu mikir keras kayak gitu. Tetapi ya inilah tantangan kita sama-sama. Saya pun juga tertantang itu untuk menghadapi soal-soal kayak gitu sama mempersiapkan soal-soal yang bahasa Arab terutama. Kalau bahasa Inggris kan kayak sudah menjadi makanan sehari-hari, tapi bahasa Arab itu kalau di saya sendiri kan memang tidak menjadi kajian harian gitu, tidak sehari-hari ya gitu. Jadi memang harus dipersiapkan. Saya juga butuh belajar ini dengan ibu-ibu sekalian. Nah, untuk kajian soal yang ini tentang persegi, di sana dikatakan the distance of two adjacent point, the following vertical and horizontal arrangement of point is the same. Berarti ada titik-titik yang ditempatkan secara vertikal sama horizontal yang beraturan, intinya kayak gitu ya, beraturan. Nah, the many possible square, berapa banyak kemungkinan square persegi that are not congruent, yang tidak kongruen dengan menghubungkan 4 titik dari 24 yang tersedia di sana. Ya, jadi kita membuat persegi sebanyak-banyaknya yang tidak kongruen. Yang tidak kongruen berarti ukurannya beda-beda ya, karena kalau persegi pasti sebangun, tapi belum tentu ukurannya sama. Ada berapa gitu. Oke. Nah, yang paling gampang persegi yang bisa dibuat ini ya, ukuran satu petak ini ya, jelas ya. Ada satu persegi, satu petak nih. Nah, ada lagi persegi lain yang berarti sisinya beda. Jadi kalau ada persegi lain lagi yang ukurannya satu, itu tidak dihitung lagi gitulah, karena mereka berdua kan berarti kongruen, sama dan sebangun. Otomatis bangun ya, nah tapi belum tentu sama. Nah, berikutnya ada apa lagi di sana? Persegi mana lagi yang berbeda ukurannya? Empat peta. Ya, 4 peta atau yang sisinya 2 ini ya. Iya. Oke, sisinya 2.
Saya bisa gambarkan di sini listnya. Berarti habis ini yang 3 bisa kita gambarkan enggak tuh? Bisa. Yang 3 bisa ya, berarti yang lebih gede ini ada nih. 1, 2, 3, 4. Oke, kita sudah nemu 3. Nah, tapi apakah itu menjadi tiga-tiganya persegi? Maksudnya cuma 3. Kalau 3 berarti Adam, Idris, Nuh. Nuh nggak ada di jawaban, berarti harusnya masih ada lagi. Berarti jawabannya itu adalah urutan Nabi Ismail, Lut, Ibrahim, Soleh. Dan itu Soleh, Ibrahim, Lut. Berarti sekitar, ya harusnya sekitar 8, 9, 10, atau 11 nih. Jadi kita harus nemu banyak lagi. Ada lagi persegi yang ukurannya beda. Berarti ini 1, ini sisinya 2, ini sisinya 3. Kita nyari persegi yang sisinya beda. Kalau 4 sudah nggak cukup ya tempatnya ya. 4 nggak bisa, nggak ada. Berarti kita bisa menentukan yang persegi miring. Ada nih. Kalau mereka disusun secara berurutan, kalau kita gambar seperti ini, berarti dia juga persegi. Ini siku-siku. Nah, kalau kasus ini sisinya berapa ini? Panjang sisinya berapa ini? 1. Kalau 1 kan yang ini. Oh, iya. Kalau yang miring ini, berarti kan kita nyari sisi miringnya ini toh. Ini 1, berarti yang miring berapa? Akar 2. Akar 2. Oh, kita bikin listnya menurut ini aja ya, ukuran sisinya ya. Berarti tadi ada 1, ada 2, ada 3. Berarti kita bisa yang panjang akar 2 nih. Dia sudah valid ya persegi ya. Akar 2. Oke. Saya kira ini perseginya sudah jelas karena ini kan di sini 45, di sini juga 45, berarti di sini siku-siku. Berarti kita tinggal perluas atau perbesar si segitiga yang miring tadi. Jadi gini ya, lebih gede lagi. Oke, ini akar 2, berarti kita nemu yang sisinya 2 akar 2. Oke, nah kemudian bisa nggak nih kita nemu yang 3 akar 2 nih, miring tapi 3. 1, 2, 3. 1, 2, oh nggak ada. Kurang titik 1 lagi di sini. Kalau yang miring satunya 1 lagi nggak bisa. Oke, yang 3 akar 2 berarti nggak nemu. Selain itu, ada lagi yang bisa ditemukan selain akar 2 sama 2 akar 2. Mungkin miringnya bisa beda lagi. Tadi kan miringnya gini. Kita bisa dapat sisi miringnya dari ini. Misalkan kita nyari sisi miring yang lain, tapi panjangnya mungkin beda lagi. Pakai Pythagoras, misalkan ambil 2 sama 3 ini. Jadi kan miringnya ini. Oke. Bisa nemu lagi nggak ya? Arti nanti ini. Nah, kita bisa nemu persegi yang ini. Nah, ini juga persegi nih. Panjangnya ini kan berarti akar, ini kan 2. Ini 1. Berarti 4 ditambah 1. Akar 5 nih. Ada yang akar 5. Nemu lagi, satu lagi akar 5. Selain itu ada lagi
selain akar 5, mungkin kita kayaknya coba-coba lagi kayak tadi deh. Tadi kan akar 5 kan sisinya 1 sama 2 miring gini. Misalkan 1 sama 3 mungkin. 1 sama 3 nih. 3, 1 miring ini. Bisa nggak kita bikin segitiganya? Ini kurang ya titiknya ya. Coba saya geser. Miringnya gimana ini ya? 1, 2, 3. Kalau ini satu sama aja ya. Kalau ini kan berarti nggak bisa ya, yang bisa. Jadi kelebaran. Coba kita pakai yang 2 tadi Pak, 1, 3. 1, 2 sudah. Coba yang 2 sama 3. Jadi ini 1, 2, 3, 3, 3. Oh ini nih. Bisa nih satu lagi. Jadi ini pedomannya pakai segitiga siku-siku yang ini nih. Satunya 2, yang ini 3. Gitu. Jadi kalau ini 2, ini 3, berarti kan ini akar 9 ditambah 4. Akar 13. Jadi kita dapat satu lagi yang akar 13. Oke, kemudian ada lagi selain ini, benar ya, 9 tambah 4. Oke. Jadi ini kan berarti yang akar 2 itu yang sisinya triplenya 1 sama 1. 2 akar 2 itu 2 sama 2. Akar 5 itu 2 sama 1. Akar 13 tadi barusan 2 sama 3. 21, 22, 23. Kemudian 1, 3 tadi kita nggak berhasil ya. Kemudian ada lagi selain ini. Kalau 8 sudah ada belum? Ini. Saya juga punya nyatat urutannya Nabi dan Rasul nih. Kalau Nabi ya urutannya 789. Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak. Jadi kita nemu 8 ya sudah ya. Ya sudah Ismail. Kalau nemu satu lagi berarti jawabannya Ishak. Mana tadi? Oke, K8 ini berarti Ismail. Karena kalau nemu satu lagi sudah nggak ada Ishaknya, berarti ini sudah ini kayak ketemu semua sudah. Berarti ada 8 persegi. Persegi urutannya Nabi Ismail. Dan itu sudah yang terbanyak berarti. Nah ini soal eksplorasi, jadi harapannya berarti anak-anak nggak cuma berhenti atau berpikir tentang persegi yang lurus-lurus aja, tetapi yang miring-miring juga perlu diperhatikan misalnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini nampaknya sama soal KSM, tapi nampaknya ini masih agak sama dengan yang tadi ya, bagian layang-layang. Jadi kita gunakan Pitagoras. Kita coba merambah ke soal-soal yang ini, tentang ini dulu coba. Apa namanya? Bangun datar nih. Kok bangun datar? Bangun ruang nih. Kalau bangun ruang di kajian di KSM, MI atau SD, kalau saya lihat sih biasanya lebih ke eksplorasi, soal-soal eksplorasi. Ini saya ambil dari contoh yang cukup lama, tahun 2013. Soalnya masih berhubungan dengan kajian kubus. Jadi soalnya cukup sederhana sih, seekor semut berjalan pada permukaan suatu kubus sejajar dengan rusuk-rusuk kubus. Nah ini asumsinya ada nih, sejajar dengan rusuk-rusuk.
dari titik A ke B melalui lintasan yang terlihat pada gambar. Jika volume dari kubus adalah 125, jarak yang ditempuh oleh semut adalah, nah ini kalau nggak salah mirip sama soal mencari keliling kalau ada persegi panjang gitu ya. Tetapi di sini ya soal kayak gini. Ya kan? Ini soal cukup rutin yang soal ini, yang persegi panjang ini. Jadi misalkan diketahui kelilingnya persegi panjang itu 36, kalau kita disuruh mencari keliling di arsir, itu juga sama dengan 36. Karena nanti kan kalau kita buat petak-petak seperti ini, ada sisi-sisi yang sama. Ini sama, ini sama, ini sama, itu sama, ini sama, itu sama. Ini sama, ini sama, itu juga sama. Jadi kelilingnya yang diarsir sama kelilingnya persegi panjang itu pun juga sama. Maka ini kita bisa generalisasikan ke apa namanya, ke kubus itu. Bisa langsung kelihatan nggak nih jarak yang ditempuh oleh semutnya. Saya kira sudah cukup rutin ya, kalau kita punya volume kubusnya 125 berarti rusuknya 5. Terus rute dari A ke B kalau dilihat itu berarti berapa, Bu? 1, 2, 3, 4. 20 berarti. Iya. Berarti ada 4 kalinya rusuk ya. Jadi ini sama ini 1 rusuk, kemudian ini sama itu 1 rusuk, ini 1 rusuk, ini 1 rusuk. Maksudnya panjangnya sama dengan 1 rusuk. Jadi jaraknya 4 kali 5 cm, memberikan 20 cm. Nah, ini perlu apa sih ya, kemampuan spasial yang cukup baik anak, jadi kayak sedikit membayangkan kubus. Nah, selain eksplorasi ini, di soal kubus ini kemarin saya lihat yang tahun 2020, soalnya kayak gini, sebanyak S kubus identik dengan panjang rusuk R disusun menjadi suatu bangun ruang dengan cara menempelkan sisi-sisinya. Jadi menempelkan sisi-sisinya, asumsinya mungkin berhimpit ya. Sisi yang satu dengan sisi kubus yang lain itu berhimpit. Jika S adalah urutan malaikat Israel dalam urutan malaikat yang wajib diketahui, dan R adalah urutan malaikat Malik dalam satuan senti, maka banyak semua bangun ruang berbeda yang terbentuk sama dengan urutan Asmaul Husna dari A. Berarti kita tentuin dulu R sama S. Oke, nah ini urutannya siapa? Israel dan Malik. Israel dan Malik. Kalau Israel itu 4, Malik 9. 4 dan 9. Nah, berarti Pak, enggak kebalik itu. oh ya, kebalik ding. Berarti S-nya yang 4 ya. S-nya yang 4, R-nya yang 9. R-nya Malik, oke. Berarti oh, di sini cuma ditanya banyak semua bangun ruang berbeda yang terbentuk ya. Ada berapa banyak kubusnya? Kubus identiknya ada 4. Berarti ada 4 kubus. Ada 4 kubus identik. Berarti ukurannya kayaknya nggak ada masalah ya. Maksudnya ukuran berapapun kan nggak dihitung luasnya atau dihitung volumenya. Cuma mencari banyaknya kemungkinan nempel-nempel kubusnya itu. Nah, ini juga meh mirip seperti soal psikotes kalau saya bisa bilang. Ya nggak, kayak kita harus membayangkan ada 4 kubus identik atau 4 dadu gitulah ya. Kemudian kita tempel-tempelkan. Berarti kemungkinan pertama ya paling gampang kita susun aja urut ke belakang gini ya. 1, 2, 3, 4. 1. Kemudian yang 1 tak pindah sebelahnya. Enaknya saya gambarnya gimana ya? Ya nggak apa-apa deh. Saya gambar ini 3 dimensinya. Oke, kurang lebih kayak gini. Nah, ada 1 yang tak pindah ke samping sini.
Berarti ini kan sudah beda lagi gitu ya. Mirip seperti tetrominonya Tetris. Berarti ya. Berarti kalau ngikutin itu bisa tak buat kayak gini. Yang kayak T. Bentar. Oke, 1, 2, 3, 4. 3. Kemudian gimana lagi ya? Yang kayak bentuk S ini juga bisa. Cuma kalau kayak gini jatuh ya. Biar lebih ini aja. Biar lebih 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Cuma 4 kok. Salah gambarnya ini. Wah, masih lanjut, Pak. Masih. Oh, Pak Tafrikan, ayo Pak. Halo, wah semangat ini. Ini keempat ya. Ada lagi nggak ya selain ini? 4. Jadi ini bentuknya kayak ini huruf Z tetromino itu. Tapi yang jelas berarti kalau kita punya bentuk yang kayak gini sama ya dengan yang itu karena kan dibalik posisinya. Jadi ini bolak-balik ya. Jadi sama. Jadi itu bukan bangunan yang berbeda. Kita butuh lagi nih. Kalau tetromino, oh yang 4 2 depan, 2 ke belakang itu bisa nggak, Pak? yang 2 depan, 2 belakang. 2 belakang, 2 depan, 2 belakang tuh yang gimana? Iya ya, susah ya. Gini dulu, saya yang nemu ini barusan. Yang ditumpuk 4 kayak gini, termasuk ya. Itu yang dimaksud Bu Yuli. Oh itu. Tumpuk gini ya, nah, ditumpuk semuanya. Kalau Tetris kayaknya cuma 5 ini ya, lurus, L, T, S sama yang 5. Berarti kita kalau 5, 5 asalam ya, tapi nggak ada, berarti kurang. Yang Berarti masih ditata 1, 2, 3, yang depannya 2, terus belakangnya 2 itu loh, Pak. berarti harus ada yang berdiri ya. Gini Po ya, bentar saya coba gambarkannya gini. Iya ya. Maksud saya tuh gini, kemudian yang satunya di belakang sini, satunya di samping sebelah sana, tapi satunya di atas. Begini. Oh, sorry. Nah, gini. Gini apa maksudnya? Kalau yang atas itu diletakkan di depan yang kosong itu nggak bisa, nggak boleh, Pak. Itu Depan kayak yang kosong. Yang di sini. Mm-mm. Kan sama kayak ini berarti. Berarti kan nanti jadinya cuma kayak tahu gini toh. Oh iya, ya, sudah ditambah ya. Oke, kan berarti sama kayak ini. Oh iya. Berarti ini yang satu tak taruh di atasnya. Masuk ya, berarti ini 6. Berarti yang simetrisnya, berarti harusnya kehitung beda lagi nih. Jadi yang ke arah satunya. Berarti gini. Nah, gini. Jadi 6 sama 7 itu pencerminan, tetapi dia bukan objek yang bukan sama kayak 4 sama sebelahnya ini ya. Karena 7 ini kalau tak putar-putar beda bentuknya sama yang 6. Oke, ada lagi nggak selain ini? Oh, ini tak pindah ke tengah sini bisa berarti.
Satu lagi. Berarti gini ya. Ini yang satu di tengah ini. Nah, 8. Oke, 8. Kalau 8 itu berarti apa? Al-Aziz ya? Ada lagi selain ini enggak nih? Kayaknya sudah habis ya. Kalau yang ditumpuk itu cuma 3 tok ini. 6, 7, 8, yang sisanya ya 5 itu. Oke. 8 berarti Al-Aziz. Betul nggih? Ya, betul, Pak. Ya. Tinggal ini jam berapa ini? Tadi jam 7. Berarti kita sampai setengah 9. Oke, udah hampir jam 9. Saya kira coba kalau saya lihat di soal-soal berikutnya memang tinggal yang berhubungan dengan lingkaran dan segitiga. Boleh nanti kita lanjutkan di sesi WhatsApp aja mungkin ya. Jadi ini kemarin sudah tak kirimkan belum ya ini slide-nya. Jadi pembahasan kali ini yang belum terbahas nanti boleh Bapak Ibu coba didiskusikan nanti di grup di grup WhatsApp boleh. Misalkan ada beberapa kesulitan soal yang kesulitan, tapi saya kira kalau tentang lingkaran untuk tingkat MI sih biasanya hanya berhubungan dengan luas luas yang luas bidang datar yang dibatasi oleh lingkaran. Biasanya hanya yang berhubungan dengan seperti ini yang soal nomor 29 ini. Nanti monggo Bapak Ibu dicoba. Kemudian nanti bisa dibahas di grup yang ada saya juga. Kira-kira gimana Bapak Ibu sekalian? 2 kali geometri. 2 kali geometri kita ketemu, gimana nih komentarnya? Semacam PR-nya jadi tambah banyak ya, Bu ya? Geometri, Pak, nggak ada habisnya topiknya, Pak. Itu gimana? Maksudnya, Seminggu mau 2 kali ngoten, Pak? Enggak, ini kan sudah 2 kali. Sudah 2 kali materi geometri, sudah 2 pertemuan. Itu sudah merasa cukup atau kurang gitu. Atau sudah banyak yang diterima atau ya intinya bagaimana tanggapan selama 2 kali pertemuan ini, perubahannya gimana? gimana Bu Yuli? Kalau saya masih kurang, Pak. Nampaknya memang perlu terus-menerus ya Bu ya. Maksudnya kami pun juga geometri itu ya, emang ya. kami pun juga ya melakukan ya belajar terus-terusan juga karena soal-soal KSM itu pun juga berkembang ya Bu. Artinya kalau kita mengandalkan soal tahun lalu, kadang kita juga sedikit dikagetkan ternyata soal yang keluar tahun ini agak berbeda tipenya dengan tahun lalu. Ini yang 2018 sama 19 kan sudah beda banget itu. Makanya ya kalau saya pribadi pun juga akhirnya mau nggak mau tetap harus belajar, tetap mengeksplorasi lagi tipe-tipe soal gitu. Makanya saya tetap kadang sering buka-buka soal-soal yang kompetisi internasional kayak gitu, mengkhawatiri nemu soal yang kayak tadi itu loh, yang sedikit mengecoh anak-anak. Biasanya memang lebih ke kayak gitu sih. Karena kalau yang SD kemudian sudah dicekoi dengan teorema-teorema geometri yang banyak, kayaknya sih enggak sampai ke sana kalau dari tipe-tipe soal sebelumnya. Ini hanya berkutat kayak tadi, penjelasan tentang segitiga sama kaki, kemudian jajar genjang, persegi kayak gitu-gitu sih. Cuma memang penjelasannya memang harus lebih dikupas lagi gitu. Nampaknya mungkin itu ya untuk 2 kali pertemuan dengan saya. Nanti monggo soal-soal yang belum kalau kurang bisa nambah, Pak. Nambah 1 kali gitu. Monggo sepakati Ibu-ibu. Pak Priyadi gimana, Pak? Kalau nambah 1 pertemuan atau Ibu-ibu minggu depan paling ya. Ini nanti monggo didiskusikan aja Bapak Ibu di grup aja nggak apa-apa. Nanti kira-kira bisa lagi ya kita sharing-sharing lagi boleh tentang geometri. Nanti kita coba
eksplorasi yang lingkaran kan belum sempat dibahas lebih lanjut. Kalau di SD memang nggak terlalu banyak hafalan teorema sih, maksudnya hafalan rumus-rumus yang belum banyak. Yang ada yang kemarin saya sudah sampaikan terkait kesejajaran sama segitiga sama ini toh, sama perbandingan luas gitu. Gitu nggih, Bapak Ibu sekalian, gimana Pak Taf? Ini nanti silakan bisa koordinasi lagi nggih dengan tim kalau misalkan butuh beberapa pertemuan bisa didiskusikan lebih lanjut. Monggo setelah ini Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan aktivitas dan ya menuju Pak, terima kasih Pak. persiapan sama-sama. Pak Tafrikan ada kata-kata seperti Jangan lupa itu yang penting. Dari saya mungkin cukup. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, motor nuwun semuanya. Ya, saya juga. Terima kasih. Nanti saya share materinya. Ya, siap. Pak. Izin live ya, Pak. Oke, saya juga ini langsung live, Live. Nah.